Setelah itu pada pukul 9.36 pagi, mobil mobil Perdana Menteri yaitu Dodge 3700 GT itu terlihat menuju dan mendekati pintu gereja. Nah, yang observer tadi memberitahukan kepada ketiga rekannya, bentar lagi mau datang nih si Perdana Menterinya, siap-siap gitu. Setelah mobilnya kelihatan oleh ketiga anggota gerakan separatis ini, akhirnya mobil itu jalan persis di tempat mereka menanam itu, bahan peledak itu, tiba-tiba, halo, kembali lagi di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Seperti biasa ya, di konten, oh gitu ya, konten yang akan memberikan fakta-fakta suatu kejadian yang sudah pernah terjadi atau mungkin akan terjadi kembali ya. Ya mungkin ini cuman apa ya, berbagi wawasan lah. Berbagi wawasan, berbagi cerita. Mungkin di channel-channel lain juga sudah pernah dibahas. Ya nggak ada salahnya dong gue ngebahas juga ya kan, namanya juga masih merintis. Jadi sebenarnya nih jam 8 Worldwide ini sudah melenceng jauh dari apa yang kita inginkan ya dari awal. Cuman ya bagaimana lagi, keadaan membuat kita harus survive masing-masing dulu sebelum akhirnya gue dan partner gue Jerry kembali bikin konten berdua ya. Oke, untuk kali ini ya, gue akan bercerita tentang satu kejadian di Spanyol, di mana seorang Perdana Menteri Spanyol pada saat itu dia dibunuh oleh gerakan separatis yang ada di Spanyol pada saat itu. Nah, gimana sih ceritanya? Soalnya kan pembunuhan Perdana Menteri ini membuat negara Spanyol itu mengganti sistem pemerintahannya menjadi demokrasi. Dan cara yang digunakan oleh gerakan separatis ini lumayan mengerikan gitu ya. Seperti 11-12 sama teroris lah ya. Oke, ini langsung aja silahkan simak baik-baik. Pada 20 Desember 1973, grup separatis Basque, yaitu ETA, jadi grup separatis yang dari Basque, itu ETA, namanya ETA, itu sukses melakukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Spanyol pada saat itu bernama Luis Carrero Blanco. Cara yang dilakukan adalah ini dengan menanam bom di bawah tanah. Jadi persis di jalanan yang biasa orang lalu lalang naik mobil. Mereka tanam di situ. Nah, siapa sih Luis Carrero Blanco ini? Luis Carrero Blanco ini adalah seorang loyalis terhadap Presiden Spanyol pada saat itu, yaitu Francisco Franco. Yang dimana dia itu diberi jabatan sebagai wakil presiden. Itu dari tahun 67 sampai 73 dan diberi penghargaan kenaikan pangkat mungkin ya, itu menjadi laksamana. Dan pada tahun 1973, jabatan wakil presiden itu dihilangkan dan diganti sebagai Perdana Menteri. Luis Blanco ini dia akhirnya ditunjuklah sama sang presiden untuk menjadi Perdana Menteri Spanyol. Dan dia ini kandidat kuat sebagai suksesor sang presiden Francisco Franco. Nah, karena itulah gerakan separatis Basque yaitu ETA itu melihat, wah nih gue nggak bisa nih kalau misalnya dia yang jadi presiden nih kelak nih. Soalnya Luis Carrero Blanco ini dia itu sangat memegang paham monarki ya. Dia itu sayap kanan yang ekstrim gitu. Jadi pandangan tentang monarki itu penduduk Basque mereka nggak setuju tuh, apalagi gerakan separatisnya ya. Karena mereka memang ingin memerdekakan diri dari Spanyol. Nah, siapa sih Basque ETA itu nanti gue bahas di akhir ya. Atas dasar itulah, gerakan separatis ini mereka ingin melakukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri. Karena itu adalah salah satu-satunya cara agar rezim pemerintahan di Spanyol itu benar-benar bertransformasi. Gitu, makanya mereka melancarkan namanya Operasi Ogro. Jadi, Operasi Ogro ini, para anggota gerakan separatis ini
dia telah mengetahui kebiasaan dari sang Perdana Menteri. Tiap hari dia kemana, sama siapa, itu dia tahu. Dan mereka akhirnya membuat kesimpulan bahwa oke, kita akan melakukan pembunuhan ketika dia menuju ke gereja. Jadi karena Perdana Menteri senang pergi ke gereja ya, atau mungkin ya seperti biasa ya, hari Minggu gitu ke gereja, akhirnya para gerakan separatis itu sepakat oke, ketika dia OTW, kita melakukan pembunuhan tersebut. Nah, mereka itu menyewa apartemen basement di dekat gereja tersebut. Jadi apartemen tapi dia lantainya di basement, bukan di atas. Nah, kepada yang menyewakan, mereka ini mengaku sebagai mahasiswa seni, mahasiswa patung gitulah, ya seni lah. Nah, yang menyewakan juga percaya, soalnya mereka ketika menyewa apartemen itu mereka benar-benar bawa patung-patung yang sebagai ini aja lah, kamuflase lah, kalau mereka ini beneran mahasiswa dari fakultas pematung gitu ya. Mungkin di seni ada ya, kalau gua nggak tahu soalnya seni murni gitu. Nah, dalam waktu 5 bulan mereka berhasil menggali terowongan dari apartemen di basement itu hingga ke muka gereja, ke depan gereja persis. Mereka tuh menggali terowongan bawah tanah itu. Nah, setelah menggali terowongan bawah tanah itu dan posisinya persis di depan gereja, sampai di depan gereja, akhirnya mereka menanam 80 kg bahan peledak di dalam itu. Lu bayangin aja 80 kilo itu ditanam di bawah tanah gitu ya. Dan dari mana sih mereka mendapatkan bahan peledak itu? Infonya ini adalah barang hasil curian dari kepolisian ya, gitu. Nah, pada tanggal 20 September 1973, sang Perdana Menteri akan melakukan kegiatan seperti biasa ya, pergi ke gereja bersama dengan sopir dan bodyguardnya. Dia akan berdoa, biasalah, tidak ada hal yang mencurigakan pada saat itu. Nah, para anggota gerakan separatis ini, mereka tuh menyamar. Ada 3 orang menyamar sebagai tukang listrik. Jadi mereka menyamar sebagai tukang listrik yang mengaku bahwa di dekat gereja ini ada yang harus mereka kerjakan nih sebagai tukang listrik. Gitu. Dan satu lagi itu sebagai observer. Mereka yang dia tuh yang ngelihat nih, udah sampai mana nih perjalanan sang Perdana Menteri. Nah, yang 3 yang lainnya ngaku sebagai tukang listrik nih, dia pura-pura kerja. Tetapi mereka kerjanya itu persis di jarak yang terlihat dengan sang Perdana Menteri. Maksud gue gini, jadi dia kerja, kan dari ujung itu mobil Perdana Menteri akan datang. Nah, mereka persis lah deket-deket situ. Nah, karena mereka sudah dilengkapi dengan remote untuk meledakkan bahan peledaknya itu yang setelah mereka tanam. Setelah itu pada pukul 9.36 pagi, mobil Perdana Menteri yaitu Dodge 3700 GT itu terlihat menuju dan mendekati pintu gereja. Nah, yang observer tadi memberitahukan kepada ketiga rekannya, bentar lagi mau datang nih si Perdana Menterinya, siap-siap gitu. Setelah mobilnya kelihatan oleh ketiga anggota gerakan separatis ini, akhirnya mobil itu jalan persis di tempat mereka menanam itu, bahan peledak itu, tiba-tiba peledak persis di atasnya bahan peledak itu. Mobil sang Perdana Menteri itu terlempar hingga 20 meter ke langit. 20 meter ke langit itu melewati 5 lantai dari gereja. 5 lantai ke atas ya. Jadi lewati 5 lantai ke atas sebelum akhirnya nyangkut di salah satu bangunan gereja. Jadi bisa Anda bayangkan betapa dahsyatnya ya daya ledaknya itu 80 kg ya. Tetapi beruntungnya adalah sang Perdana Menterinya itu sempat selamat. Dia sempat selamat sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya
sejam setelahnya itu dia baru meninggal. Dan bodyguard dan drivernya juga seperti itu. Nah, ketiga tukang listrik tadi itu, ketika ledakan itu terjadi, mereka langsung teriak nih ke orang-orang, awas ada ledakan gas, gitu. Di situ mereka langsung pergi begitu saja. Jadi seperti itu. Bagaimana gerakan separatis ini dia melakukan pembunuhan terhadap sang Perdana Menteri Luis Carrero Blanco. Beberapa bulan setelahnya, organisasi separatis ETA tadi, mereka mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Gitu. Jadi, menurut informasi aja, Basque itu apa sih? Gitu kan. Basque itu adalah wilayah. Basque itu adalah wilayah di perbatasan antara Spanyol dan Perancis di bagian pesisir utara, yang dimana mayoritas itu orang-orang dari Basque itu memang kebanyakan adanya di Spanyol ya, dibandingkan di Perancis. Mungkin kalau lu yang suka bola ya, kalau tahu klub Athletic Bilbao, setahu gua orang-orang yang mereka rekrut itu adalah orang-orang Basque, akademi-akademinya gitu. Itu koreksi gua kalau salah ya. Nah, orang Basque ini dia mempunyai bahasa sendiri bernama Euskara, yang dimana pada saat itu Presiden Francisco Franco ini melarang penggunaan bahasa Euskara ini. Atas dasar itulah orang-orang Basque marah, nih apa-apaan nih, gue punya bahasa sendiri, dan ini salah satu bahasa yang tertua juga ya gitu. Makanya banyak ketidaksukaan orang-orang Basque terhadap Francisco Franco dan Perdana Menterinya tersebut. Nah, dan ETA ini itu dari mana sih organisasi ETA ini? Nah, ETA ini adalah kepanjangan dari Euskadi Ta Askatasuna. Nah, ini bahasa Euskara ya. Ini adalah organisasi separatis di Spanyol yang menggunakan aksi terorisme untuk mencapai tujuan mereka, yaitu kemerdekaan Republik Basque gitu ya. ETA ini perkembangan dari Basque Nationalist Party, jadi Partai Nasionalis Basque itu yang berdiri pada tahun 1894 sebelum akhirnya bertransformasi sebagai organisasi separatis karena seperti gue bilang tadi ya, ketidaksukaannya terhadap Francisco Franco itu. Ya walaupun pada tahun 2018 organisasi ini resmi bubar ya, ETA ini ya. Jadi sebenarnya setelah ada pembunuhan terhadap Perdana Menteri itu, masih banyak aksi-aksi terorisme yang mereka lakukan, tetapi tidak terlalu besar seperti yang ini, yang tadi itu ya. Dan kebanyakan mereka melakukan aksinya itu di daerah Spanyol, daerah Bilbao gitu. Sama seperti di Barcelona kan ada Katalan ya orang-orangnya. Nah ini Basque. Negara Spanyol tersebut karena ada peristiwa ini, mereka bertransformasi pahamnya menjadi republik, bukan menjadi kerajaan lagi. Gitu, karena kita tahu sistem monarki ini sebenarnya berbahaya juga ya. Satu orang terlalu lama memegang kekuasaan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak lain gitu. Jadi itu untuk hari ini cerita tentang seorang Perdana Menteri yang dibunuh oleh gerakan separatis. Semoga ini jangan menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan seperti itu ya. Karena kan gue nyeritain doang gitu. Nanti takutnya dibilang menyebarkan aksi terorisme lagi. Gitu, jadi semoga kalian pada suka ya. Kalau nggak suka ya mau gimana lagi. Silahkan tulis di kolom komentar kalau misalnya ada masukan atau kritik dan saran, dan kira-kira apa yang bisa gue bahas lagi ke depannya. Gue Irfan Rapsodi, sampai jumpa lagi.